Beda, ada yang butuh waktu lama, ada yang masih berjuang dalam diam. Ia tak ingin menghakimi, karena ia tahu betapa berat perjuangan untuk istiqomah. Ia selalu berdoa, "Ya Allah, jaga hatiku dari rasa sombong, karena hanya dengan kerendahan hati, aku bisa tetap dekat denganmu." Suatu malam, Ilham bermimpi berada di tepi lautan luas. Ombaknya besar, tapi di tengah ombak itu, ada cahaya terang yang menuntunnya. Ketika ia terbangun, hatinya bergetar. Ia merasa Allah sedang memberinya isyarat bahwa hidup memang seperti lautan, penuh badai. Tapi jika kita terus menatap cahayanya, kita tidak akan tenggelam. Sejak itu, setiap kali menghadapi masalah, ia selalu ingat mimpinya. "Selama aku masih berpegang pada Allah, aku tidak akan tersesat," ucapnya setiap kali hatinya lemah. Musim berganti. Hidup Ilham kini lebih sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak lagi mengejar kemewahan, tapi keberkahan. Ia tidak lagi mengukur hidup dari harta, tapi dari manfaat. Di setiap langkahnya, ia mencoba meneladani Rasulullah, berbicara lembut, bersikap adil, dan membantu tanpa pamrih. Ia mulai paham bahwa mengenal Islam lebih dalam artinya meneladani akhlak Nabi dalam setiap aspek kehidupan. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang pemuda yang sedang kehilangan semangat. "Bang, aku sering salat, tapi hatiku masih gelisah," kata pemuda itu. Ilham tersenyum lembut, lalu berkata, "Mungkin karena kamu belum berbicara dengan hati. Coba salat, bukan hanya dengan gerakan, tapi dengan rasa." Kalimat itu sederhana, tapi menancap di hati pemuda itu. Ia sadar, bukan kata-kata besar yang mengubah manusia, tapi ketulusan yang keluar dari hati yang hidup. Ilham mulai semakin memahami satu hal. Islam bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang pengamalan. Ia sering mengingat pesan gurunya, "Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah." Maka setiap ilmu baru yang ia pelajari, ia coba terapkan dalam hidup sehari-hari, dari cara ia berinteraksi, bekerja, hingga bersyukur. Ia belajar bahwa setiap perbuatan kecil bisa menjadi ibadah jika niatnya karena Allah. Bahkan senyum pun bisa bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Di suatu malam yang hening, Ilham kembali membuka jurnalnya. Ia membaca tulisan-tulisan lamanya tentang rasa hampa, tentang pencarian, tentang air mata dalam sujud. Ia tersenyum, lalu menulis kalimat baru. "Aku tidak tahu sampai kapan umurku, tapi aku tahu arah hidupku kini menuju Allah. Dan jika suatu hari aku harus pergi, semua